videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku paket tematik untuk kelas 3 ya. Nah ini adalah untuk kelas 3 di tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah ini adalah buku revisi 2018. Nah langsung saja kita akan bahas, nanti kakak akan membahasnya untuk subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup, dan nanti kakak akan membahas di pembelajaran pertama ya. Untuk kali ini kakak akan membahas di pembelajaran pertama, dan pembelajaran kedua, 3, 4, dan 5, dan 6, dan kelas 3 seterusnya nanti kakak akan bahas di video selanjutnya. Langsung saja di subtema pertama, ini kakak bacakan dulu. Yang pertama ada subtema pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup ya. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Nah, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Nah, ini adalah gambar ya adik-adik. Ini ada kalian ada anak-anak yang bermain, dan makhluk hidup di sekitarnya itu ada burung-burung, terus ada pepohonan, nih ada hewan-hewan, pokoknya itu adalah makhluk hidup di sekitar kita ya. Nah, di intinya kita akan belajar di pembelajaran pertama. Nah, yaitu sekarang kita ayo bernyanyi. Nah, cicak adalah salah satu makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Nyanyikan lagu sesuai petunjuk gambar di bawah syair. Nyanyikan bersama teman-temanmu. Nah, ini ada lagu cicak-cicak di dinding ya. Nah, ini ada balok satu, balok pendek, dan juga ada balok panjang. Kalau balok pendek kita nyanyikannya dengan nada pendek, dan kalau panjang kita nyanyikan dengan nada panjang. Kalian bisa menyanyikannya terlebih dahulu ya. Nah, kita nyanyikan sama-sama yuk. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, itu adalah lagu cicak-cicak di dinding ya. Kalian bisa menyanyikannya dengan guru kalian, teman kalian, maupun orang tua kalian. Nah, bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Kira-kira bagian yang mana ya? Nah, kira-kira adalah bagian yang merayap. Nah, ini adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Dia berjalannya dengan cara merayap. Lanjut ya. Lanjut, perhatikan kembali syair lagu cicak di dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut? Nah, lagu cicak di dinding mudah untuk diikuti bukan? Perhatikan kembali tanda pendek dan tanda panjang pada lagu cicak di dinding. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Tunjukkan pula bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda. Nah, kalian bisa melihat lagi kira-kira yang memiliki pola yang sama yang mana ya, dan pola yang berbeda yang mana ya. Nah, untuk pola yang sama kira-kira adalah baris pertama dan kedua, karena panjangnya ada di belakang syair, dan baris yang ketiga dan keempat itu berbeda ya, karena panjangnya
Oh, ini sama ya, 1, 2, 3 sama karena panjangnya ada di belakang sail dan yang berbeda adalah di baris keempat, yaitu panjangnya ada di depan sail dan di belakang sail. Kalian bisa melihatnya ya, bisa latihan juga di rumah. Nah, ini ada ayo berlatih. Buatlah 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang dan pendek. Nah, kalian bisa membuat polanya terserah kalian ya, berbeda, pokoknya terserah kalian mau pakai pola yang seperti apa, titik garis, pokoknya sesuai kesukaan kalian. Ayo, sekarang kalian boleh mengerjakan terlebih dahulu. Nah, ini kakak akan membuat sebuah pola ya. Ini adalah pendek. Kakak menggunakannya ini ya, pendek, terus pendek, panjang. Nah, kakak mau bikin kayak gini, panjang, pendek, pendek, panjang, lagi pendek, pendek, panjang, pendek, terus pendek, 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 maaf, ini pendek dan pendek lagi. Nah, kakak mau bikin polanya seperti ini ya. Kalian boleh membuat pola yang lainnya, nggak harus seperti kakak ini. Terus nyanyikan pola tersebut dengan suara ta untuk simbol pendek, nyanyikan dengan suara ta untuk simbol panjang. Nah, kita nyanyikan ya. Contohnya adalah ta 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 ta. Nah, ini adalah contoh ya. Kalau yang panjang kalian bisa bunyikan ta, yang pendek bisa bunyikan ta, gitu aja. Kalian boleh membuat ini kreatif kalian sendiri, tidak harus sama. Lanjut, bagaimana perasaanmu setelah mencoba menyanyikan pola dengan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek? Ayo, perasaan kalian gimana ya? Seru, senang, atau bahagia, atau bagaimana bisa kalian ungkapkan ke guru kalian? Nah, bagaimana rasanya sebuah lagu jika hanya memiliki pola bunyi panjang atau bunyi pendek saja? Nah, kira-kira bagaimana ya kalau cuma bunyi panjang saja, pendek saja? Pasti jawabannya adalah lagu itu tidak akan indah ya, gak akan enak didengarnya. Terus ceritakan di depan teman-teman. Nah, kalian bisa menceritakan pertanyaan ini di depan teman-teman kalian. Lanjut di ayo mengamati. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Nah, ini ada gambar cicak dan juga ada gambar ikan ya. Nah, ini udah dijelaskan. Untuk cicak itu dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Nah, ini adalah ciri-ciri dari cicak. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mengungkapkan atau menuliskan dari ciri-ciri ikan ya. Nah, ciri-ciri ikan itu apa sih? Nah, ciri-ciri ikan bisa kita tuliskan di sini. Tapi sebelum kalian melihat jawaban dari kakak, kalian harus mengerjakannya terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu bisa dicocokkan. Jadi, ikan dapat bergerak. Terus ini kakak tulisannya kakak besarkan dulu. Terus ikan bergerak dengan cara gimana sih? Bergerak dengan cara berenang ya, berenang di dalam air. Terus
cicak membutuhkan makanan. Jadi ikan juga membutuhkan makanan ya. Ikan membutuhkan makanan. Terus salah satu jenis makanannya adalah adalah apa ya? Jentik nyamuk ya kalau ikan itu. Nah, ini ada beberapa kesamaan yang dari ciri-ciri ikan dan cicak. Nah, kesamaannya adalah mereka itu juga sama-sama bergerak, mereka itu sama-sama makhluk hidup, mereka juga sama-sama membutuhkan makanan, dan makanan mereka salah satunya juga nyamuk. Jadi cicak juga nyamuk, kalau ikan itu jentik nyamuk. Dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kamu simpulkan ciri-ciri makhluk hidup adalah, nah kalian bisa menyimpulkan ya ciri-ciri makhluk hidup itu apa. Kerjakan terlebih dahulu sebelum melihat jawaban dari kakak ya adik-adik. Nah, kesimpulan dari penjelasan di atas adalah ciri-ciri makhluk hidup itu pasti bergerak. Terus selain bergerak itu apa? Membutuhkan makanan. Selain membutuhkan makanan, dia juga berkembang biak ya adik-adik. Terus kira-kira apa lagi ya? Bergerak, membutuhkan makanan, berkembang biak, terus bernafas. Terus ada lagi, kalian bisa melihat yang subtema pertama tadi, yaitu nih, tumbuh, makan, peka terhadap rangsang, bergerak, bernafas ya. Nah, ini berarti bisa tumbuh dan peka terhadap rangsang. Nah, sampai di sini semoga kalian jelas ya. Lanjut, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya salah satu jenis ikan, yaitu ikan mas yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Wah, kalian bisa membayangkan ya, 1000 butir telur banyaknya. Nah, bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir, banyak bukan? Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Nah, ini kalian bisa membaca 1000 ini dibaca 1000, ini adalah 2000, terus 3000 dibaca 3000, 4100 dibaca 4100, 4250 dibaca 4250, 5500 dibaca 5500, 6050 dibaca 6050, 7150 dibaca 7150, dan 1000 dibaca 10.000. Nah, kalian sudah paham ya untuk membaca 1000 sampai 10.000. Nah, sekarang ayo berlatih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang benar. Nah, kalian bisa mengisi ya. Ini ada 3 soal. Silakan kalian mengisi terlebih dahulu sebelum melihat jawaban dari kakak. Nah, kita jawab sama-sama ya. Ini kan 1000, 2000, 3000. Jadi selanjutnya adalah 4000. Lanjut, ini 1500, 2500, berarti tambah 1000 lagi 3500. 4500 tambah 1000 lagi 5500. Lanjut, 2000, 4000. Jadi loncat 2000 ya. 2000, 4000, jadi 6000. Terus tambah 6000 tambah 2000 lagi adalah 8000 ya adik-adik. Gimana jawaban kalian, benar kan? Karena ini adalah gampang sekali ya, kalian pasti bisa menjawabnya dengan baik.
Lanjut, perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Susunlah bilangan berikut ini dari bilangan terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini ada 3 soal. Nah, ini sudah kakak paskan. Sekarang kalian jawab terlebih dahulu sebelum melihat jawaban dari kakak. Silakan untuk menjawab ya. Nah, setelah kalian menjawab bisa mencocokkan jawabannya dengan kakak. Perhatikan bilangan-bilangan berikut, susunan bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita cari dulu yang terkecil. Yang pertama adalah ini 1250. Nah, ini udah ya. Terus habis 1250, 2250. Terus habis itu 3250. Terus 4250. Terus 5250. Nah, ini adalah jawaban untuk yang pertama. Lanjut di urutan bilangan yang kedua. Yang pertama adalah 1000 dulu ya, 1300. Terus 2300. Terus 3300. Terus 4300. Lanjut yang terakhir adalah 5300. Nah, yang terakhir urutan bilangan adalah yang pertama 1000 pasti ya, 1100. Terus 2250. Terus kita ke angka 3050. Terus 4200. Dan yang terakhir ada 5400. Nah, seperti ini ya. Gimana? Kalian pasti menjawabnya dengan betul kan? Lanjut, tuliskan nama dan lambang bilangan sesuai contoh. Contoh 100 dibaca 1100 dibaca 1100, 2200 dibaca 2200. Nah, kalian bisa menuliskan di sini ya. Ayo, sekarang kalian bisa menuliskannya terlebih dahulu sebelum melihat jawaban dari kakak. Silakan untuk mengerjakan. Nah, sekarang kita bahas sama-sama. Ini dibaca 2250. Terus yang B dibaca 3300. 3300. Terus yang C dibaca 4700. Nah, lanjut yang D 5650. 5650. Kalau kakak ada yang salah bisa dikoreksi di komen ya adik-adik, dan mohon maaf. Terus 9000. Nah, kita sekarang membuat angkanya ya 9000. Terus 1700. 1700. Terus dibaca 2550. 2550. 2550. 10.000. Tulis saja 10.000. Nah, ini adalah jawabannya ya adik-adik. Semoga kalian betul semua. Kalau ada yang belum tepat bisa untuk latihan lagi. Nah, yang terakhir adalah kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa mengenalkan ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup. Nah, nanti orang tua bertugas untuk membantu anak-anak, yaitu mengenalkan ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup. Ciri-cirinya itu apa saja? Pembelajaran yang sudah diajarkan tadi ya.
Nah, cukup sampai di sini untuk pembelajaran 1 di kelas 3 tema 1 subtema 1. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang menyaksikannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan maupun jawaban yang telah kakak berikan. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.